Jadi betulkah ada kingmaker dalam berbagai kasus yang melibatkan Joko Chandra? Siapa bapak kita yang kerap disebut oleh Jaksa Pinangki dan pengacara Anita Kolopaking, Mas Bonyamin? Siapa tuh bapak kita? Kita tunggu kesaksian Anita Kolopaking, akan jelas siapa kingmaker itu. Gitu. Jadi kita doakan bersama Bu Anita segera sembuh dan segera bisa jadi saksi. Dan itu apakah, clue saya tadi kan orang yang berbeda atau orang yang sama, kan sederhana itu. Kingmaker, bapakku maupun BR atau HA atau T atau DK tadi. Ada satu rangkaian, satu benang lurus kok. Gitu. Jadi, dan kemudian itu bisa didalami dari Rahmat yang pernah bertemu dengan Jaksa Agung juga. Oh, Anda menyebut itu, saya ingin keluarkan fotonya. Ini foto kami dapat juga dari Anda. Ini foto ketika Rahmat bertemu dengan Jaksa Agung. Dan signifikansi foto ini menunjukkan apa? Rahmat ini kan yang memperkenalkan, biar pemirsa tahu konteksnya. Rahmat yang memperkenalkan dan membawa Jaksa Pinangki ke Joko Chandra. Dan Rahmat berfoto dengan Jaksa Agung. Artinya apa itu? Ya, kan begini, yang moto siapa? Dugaannya yang moto Pinangki. Nah, itu kan yang sayang sekali kemarin tidak didalami ke Rahmat itu kan. Apakah pernah bertemu Jaksa Agung kapan, terus ada fotonya atau tidak gitu. Sebenarnya di Kejaksaan Agung ada yang tahu sebenarnya tapi tidak didalami. Jadi ya biarlah tugasnya KPK paling tidak dari pintunya Rahmat ini kan yang belum tersangka kan itu kan misalnya. Kalau pasal persekongkolan bisa begitu. Jadi banyak yang bisa dibuat KPK untuk melakukan mendalami dan menebus dosa karena tidak melakukan OTT terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Bonyamin. Saya ingin langsung lempar ke Pak Nawawi. Banyak yang berharap KPK akan masuk dan membuka yang memang sengaja tidak dibuka atau tertutupi dalam kasus ini, Pak Nawawi. Jadi begini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Mas Bonyamin tadi, bahwa kita sudah sampai 2 kali mengirimkan surat kepada pihak Barreskrim Polri maupun Kejaksaan Agung untuk meminta, karena kedua perkara ini disupervisi oleh KPK, kami meminta dokumen dan berita acara pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi hingga saat ini memang belum pernah mereka kirimkan. Kita berharap bahwa mereka menghargai, sudah ada Perpres 102 2020. Kita mereka bisa menghargai mengenai tugas dan kewenangan KPK ini. Dan di samping itu yang disampaikan Pak Bonyamin, laporan Pak Bonyamin itu sekarang sudah kami teruskan kepada Direktorat Penyelidikan. Maksud kami meminta dokumen dari Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung, itu kami akan gabungkan dengan dokumen yang diserahkan oleh Bung Bonyamin itu. Kemudian itu yang kemungkinan kami membuka penyelidikan baru. Dalam waktu dekat kami akan meminta Direktorat Penyelidikan untuk menggelar hasil lidik yang telah sementara yang akan mereka lakukan terhadap. Berarti Anda katakan sudah diminta ke Barreskrim tapi belum dikasih dan Anda berharap akan segera bisa dikasih. Di Kejaksaan juga seperti itu ya Pak? Bukan hanya Barreskrim. Kalau Kejaksaan? Kami sudah meminta karena memang waktu itu sudah 2 kali juga kami meminta. Karena waktu itu barangkali belum ada Perpres 102 sehingga mereka bisa berdalih bahwa belum ada Perpresnya. Yang jelas sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak menyerahkan itu ke KPK. Jadi kita akan tunggu apakah memang KPK akan didengarkan oleh Barreskrim dan juga didengarkan oleh Kejaksaan. Terima kasih Pak Nawawi sudah bergabung. Bukan KPK yang didengarkan, tetapi aturan hukumnya yang harus mereka dengarkan seharusnya. Apakah Barreskrim dan Kejaksaan mau mengikuti aturan hukum? Lebih keras lagi itu, bukan hanya mendengarkan KPK, tapi apakah penegak hukum mau ikut aturan hukum? Terima kasih Pak Nawawi. Saya ingin ke Mas Dion, pengacara Tommy Sumardi. Anda mengajukan justice kolaborator, apa yang bisa Anda tawarkan? Apakah memang klien Anda bilang klien Anda sudah buka-bukaan, apakah akan lebih buka-bukaan lagi? Waktunya buka-bukaan sekarang. Ya memang berdasarkan dakwaan kemarin itu semua 100% isi dakwaan itu adalah hasil keterangan klien kami. Jadi klien kami berjasa mengungkapkan kasus ini sehingga menghentikan kegaduhan bahwa memang telah terjadi praktek-praktek seperti itu. Karena itu kami pantas dikategorikan saksi pelaku yang bekerja sama dan mendapatkan status justice kolaborator. Saya ingin ke Pak Santrawan, pengacara Napoleon. Apakah Irjen Napoleon juga mau buka-bukaan? Pada prinsipnya 3 hal yang akan kami sampaikan. Pertama, red notice bukan dihapus oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Boleh singkat saja Pak Santrawan. DPO bukan dicabut oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dan yang ketiga, untuk penyampaian yang tadi, penyerahan duit akan kita buktikan di dalam persidangan. Prinsipnya klien kami tidak pernah menerima duit. Yang jelas memang terdakwa punya hak untuk ingkar.
dan punya hak untuk membela diri. Kita akan lihat bagaimana pembuktian di persidangan. Terima kasih Pak Sandrawan sudah hadir. Terima kasih. Nanti kita lihat dalam persidangan. Kita lihat dalam persidangan mana yang dusta, mana yang fakta. Kita akan lihat di persidangan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Mudah-mudahan definisi indah itu adalah orang yang bersalah memang masuk bui. Saya ke Pak Susilo. Pak Susilo, apakah Joko Chandra akan juga mau buka-bukaan? Tentu. Selama ini Pak Joko Chandra sudah jujur apa adanya menyampaikan. Apa yang ditanya oleh penyidik, apa yang ditanya di dalam persidangan sudah menyampaikan apa adanya. Sudah menyampaikan apa adanya. Silakan penutup. ICW sudah melakukan 2 hal, Mbak Nana. Kita sudah melaporkan penyidik yang menangani perkara Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan atas dugaan pelanggaran kode etik. Dan yang kedua, beberapa waktu lalu ICW telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar segera memberhentikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena kita tidak melihat kualitas penanganan perkara yang baik dalam menangani kasus Joko Chandra, terkhusus Pinangki Sirna Malasari. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Lanjutan cerita Joko Chandra, kita akan tunggu drama berikutnya seperti apa. Selamat malam teman-teman, sehat semua. Assalamualaikum. Indonesia seperti dikutuk dengan problem yang berulang, masalah serupa yang menjadi akut dan tak kunjung hilang. Kasus lama dengan aktor-aktor yang sebenarnya lawas terus saja menghantui dengan sepak terjang yang buas. Para pejabat memang berganti, lalu tersandung pola yang basi menjadi siklus yang sukar berhenti. Regenerasi birokrasi ternyata tak menyegarkan kondisi, endapan lumpur yang malah menebal dari hari ke hari. Optimisme tak sekedar menjadi pesimisme yang pengap, sekarang menyublim sebagai lelucon apatis yang gelap. Tapi pasti masih ada suara yang bernyali. Para pionir yang tak pernah kecil hati yang menyisakan ruang bagi esok hari. Merekalah yang akan sabar menyigi setiap konspirasi yang bersikukuh setiap pencurian mesti tuntas digali. Rindu keadilan akan memandu kita untuk tak menyerah. Tak boleh ada kejahatan yang dibiarkan melenggang mudah. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau